Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu mendeteksi atribut sekolah. Nama dan saya Praise Eonika Eser Koyong dengan NIM 67 2023 279. Dan saya Albert Trinitatis Manuturi Silitonga dengan NIM 67 2023 10. Dan saya Nikolaus Unawekla dengan NIM 67 2022 330. Oke, next. Nah, kita masuk dalam pendahuluan. Dan sini perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, buku, dan lapangan dan sepeda merupakan elemen penting untuk membantu proses pengawasan dan pendataan yang lebih efisien. Maka dibutuhkan sistem seperti YOLO versi 11 untuk mendeteksi 5 atribut tersebut secara cepat dan akurat, sehingga memudahkan pemantauan melalui gambar maupun video. Next. Nah, di sini kami menggunakan 5 kelas. Yang pertama itu ada tas, sepatu, buku, sepeda, dan lapangan. Next. Kemudian di sini ada image enhancement. Image enhancement ini adalah proses memanipulasi citra digital untuk meningkatkan kualitas agar lebih jelas secara visual dan berguna untuk analisis atau tujuan tertentu, seperti mengurangi noise, memperjelas fitur, atau menyesuaikan kontras dan kecerahan. Tujuan utama dari image enhancement ini adalah untuk memperbaiki kualitas citra, meningkatkan daya tarik visual, menunjukkan fitur penting, dan membuat citra lebih cocok untuk analisis. Next. Nah, dan ini adalah hasil image enhancement. Yang pertama ini ada tanpa region. Tanpa region ini untuk membaca semua objek yang ada. Dan dengan region ini hanya membaca satu objek, tapi menyimpulkan semua objek yang ada dalam satu objek. Next. Selanjutnya ada YOLO versi 11. YOLO versi 11 ini adalah model visi komputer canggih yang dirancang untuk mendeteksi objek, segmentasi, dan klasifikasi secara real time. YOLO versi 11 menggunakan kepala prediksi multiskala untuk mendeteksi objek dengan ukuran berbeda. Dalam proyek ini kami menggunakan YOLO versi 11 untuk mendeteksi 5 kelas, yaitu tas, sepatu, buku, dan lapangan dan sepeda dengan menggunakan library Ultrastick dan fungsi load model yang memanggil YOLO path. Next. Oke teman-teman, untuk bagian yang GUI akan dijelaskan oleh saya. Oke, di sini ada GUI atau Graphical User Interface, adalah tampilan visual pada perangkat elektronik yang memungkinkan pengguna berinteraksi menggunakan elemen grafik seperti icon, menu, dan tombol. Dalam proyek ini, kita menggunakan pemrograman dengan bahasa Python. Untuk proses GUI, di dalam GUI sendiri berisi program yang ingin ditampilkan, seperti image enhancement, dan dalam hal ini berisi beberapa hal seperti pengaturan untuk mengimport gambar dan video, serta di dalamnya juga ada fitur lainnya untuk mengatur tingkat kontras dan kecerahan. Setelah itu ada fitur lainnya juga yang tersedia. Lalu ada counting, tracking, dan region. Untuk counting sendiri adalah proses otomatis dalam computer vision untuk mengidentifikasi dan menghitung objek tertentu dalam gambar atau video. Lalu ada region adalah suatu area atau bagian tertentu dari citra atau video digital yang dipilih untuk diproses atau dianalisis lebih lanjut secara spesifik. Lalu ada tracking adalah proses melacak pergerakan satu atau lebih objek yang diminati secara terus-menerus dalam rangkaian gambar ataupun video. Ini adalah gambaran dari muka dari GUI yang kami miliki. Di sini ada
2 aplikasi untuk foto dan untuk video. Dan untuk proses pemakaian atau penggunaan GUI akan dijelaskan nanti oleh teman saya dan saya juga nantinya. Oke, dan terima kasih yang udah nonton. Untuk nantinya akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Oke, sekarang saya akan membagi layar untuk untuk prakteknya ya, untuk praktek ini ya, praktek YOLO-nya. Nah, oke teman-teman, ini tuh tampilan awal untuk deteksi gambarnya. Jadi di sini tuh ada load image, save result, image enhancement, sama image enhancement berisi kontras sama brightness. Terus region setting atau ROI itu ada enable ROI ini itu untuk apa? Untuk pasti apa? Untuk nyalain regionnya. Nah, kalau X1 Y1 X2 Y2 tuh itu adalah koordinat untuk menentukan kotak regionnya. Terus kalau untuk update ROI-nya itu tombol untuk menerapkan koordinat yang telah kamu input ke dalam sistem. Terus di sini ada detection setting. Detection itu pengaturan untuk bagian ini untuk mengontrol proses deteksi objek itu sendiri. Terus ada bagian run detection. Run detection itu tuh gimana bang ya? Kalau run detection itu untuk tampilin counting atau untuk tampilin countingnya. Ini isinya itu run detection result. Terus kalau untuk run detection itu tombol untuk memulai proses deteksi objek pada gambar atau pada gambar yang telah dimuat. Nah, oke, sekarang kita akan praktekin aplikasinya. Pertama kita load image-nya dulu. Di sini kami pakai dua dataset aja ya. Yang pertama itu dua foto datasetnya. Yang pertama itu sepeda sama buku. Nah, yang pertama itu kita mulai dari sepeda dulu ya. Dari sepeda. Nah, ini kan tampilan awal sepeda sebelum kita run detection. Nah, kalau ini kalau kita mau cerahin, kita tinggal naikin kontras atau brightness-nya. Mau turunin, mau naikin, boleh itu salah kita. Nah, pertama tuh kita jalanin kita run detection-nya nggak pakai region dulu ya. Jadi kita cuma ini doang, run detection enable enhancement-nya doang. Nah, oke, di sini kita akan run detection-nya. Bentar ya. Di sini lumayan lama. Nah, ini hasilnya. Hasilnya tuh untuk run detection, setelah kita run detection ada person bicycle. Jadi ini tuh setelah kita run detection tuh akan menunjukkan objek-objek yang ada pada gambar kita ini. Jadi di sini tuh ada orang, ada sepeda. Terus untuk detection resultnya tuh ada ini tuh gimana ya? Ini tuh kayak nunjukin ada berapa objek yang terdapat dalam satu gambar tersebut. Ini detail detection-nya. Jadi ada berapa ya? Di sini kita lihat ada 9 orang, 9 orang sama 9 orang. Nah, ini tuh untuk gambar pertama. Kita kalau ke gambar kedua ya. Untuk gambar kedua kita pakai buku. Sebenarnya sama aja sih teman-teman, untuk gambar kedua sama aja kayak gambar pertama. Detection-nya. Nah, kita run dulu ya. Nah, kalau di gambar kedua ini mungkin karena kontrasnya tuh enable enhancement-nya tuh terlalu tinggi untuk kontras sama brightness-nya. Jadi tuh yang kebaca tuh cuma personnya doang, gambar orang yang terdapat dalam image-nya doang. Jadi kalau mau kita
detect bukunya, nanti kita turunin aja brightness-nya sama kontrasnya. Nah, setelah kita turunin, terus kita run detection-nya, bakal kebaca buku tersebut. Nah, oh ya teman-teman, sebelumnya saya lupa. Kita kembali dulu ya ke sepeda tadi yang sepeda tadi. Kita data sheet yang awal yang sepeda. Kita kan tadi udah praktek tanpa enable region. Nah, sekarang tuh kita praktek dengan enable region. Nah, ini kita nyalain dulu, nyalain regionnya, terus kita matiin enable tracking-nya, kita nyalain. Kita oh bentar, kita nyalain dulu, naikin dulu kontrasnya. Nah, jadi kalau kita nggak pakai region itu, ntar yang kebaca itu kalau kita nggak pakai region atau kita matiin enable ROI-nya itu bakal kebaca semua objek yang ada pada gambar. Jadi mau orang, sepeda itu bakal kebaca semua. Sedangkan kalau kita matiin, kalau kita nyalain kayak gini, enable regionnya, nah itu yang kebaca tuh cuma satu doang, cuma satu objek aja. Nah itu objeknya tuh person ini, orang. Jadi cuma kebaca satu aja kayak di sini nih, di detection result-nya. Nah di detection result-nya cuma kebaca satu aja kan, baca person doang, baca orangnya doang. Jadi objeknya cuma satu doang. Itu untuk sepeda. Kalau untuk buku sama aja sih teman-teman kayak tadi. Mana ya bukunya? Nah kalau untuk buku tuh sama aja kayak tadi. Nah kita nyalain dulu, terus kita run. Nah yang baca tuh cuma satu aja. Jadi bentar. Kita gelapin dulu. Soalnya kalau terang gini nggak bakal kebaca teman-teman. Nah kita turun dulu kontras sama brightness-nya. Terus kita run. Nah pas kita run itu kan cuma kebaca satu objek aja, objek buku. Itu kan jadi kalau kita nyalain ROI-nya ntar bakal kebaca cuma satu objek doang. Nah itu untuk fotonya teman-teman. Terus kalau untuk videonya teman saya yang bakal jelasin. Oke teman-teman, di sini kita bakal ngelanjut untuk yang bagian video. Sebentar teman-teman. Oke, di sini kita tampilan awal dari video player with detection dan dari Yellow Base Plus. Setelah yang kita ketahui di sini ada fitur-fitur dari video control yaitu load video, use webcam, play, dan stop. Load video ini adalah fungsi dari fitur ini adalah untuk menginput video yang ingin kita putar, lalu ada webcam. Webcam itu adalah mengakses kamera dari device yang kita gunakan. Lalu play dan stop itu untuk pada umumnya untuk memutar dan memberhentikan video. Lalu ada detection setting. Di sini detection setting berisi enable object and detection itu untuk mengaktifkan dan menonaktifkan objek yang untuk dideteksi. Lalu kita akan coba untuk putar videonya. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari proses enhancement pada video di mana dia akan membaca semua objek yang ada pada video tersebut, seperti ada person, terus tadi ada sepeda, dan berikutnya kita akan coba untuk stop, terus habis itu untuk video yang kedua teman-teman. Nah, video yang kedua ini menyangkut soal buku. Di sini dia bakal langsung ngebaca objek-objek buku yang ada teman-teman. Oke teman-teman. Jadi
fungsi utamanya hanya akan membaca beberapa objek yang ada pada datasetnya, seperti tadi buku dan sepeda. Lalu dari video tersebut memberikan hasil pada terminal, teman-teman. Nah, ini adalah gambaran terminal dari tadi kita ngeran di bagian video sepeda tadi. Dan ini akan terus berjalan begini seterusnya sampai video nanti dihentikan di GUI-nya tadi, teman-teman. Jadi kira-kira begitu dari hasil percobaan untuk GUI foto dan videonya. Dan oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu. Dan ini adalah hasil semua dari tugas rancang kami. Dan maaf jika ada salah kata selama penyampaian video. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.